welcome. Ini bukan Hang Time Podcast sih guys, ini cuman ekstra konten doang karena Daniel dan Evander kepengen cerita tentang paranormal experience mereka lagi mereka live in, dan ya gue serba denger aja dan gue penasaran juga ceritanya mereka. So silakan kalian perkenalkan diri. Ya mereka juga, ya kalian juga udah pernah masuk channel gue sih. Jadi ada Daniel di sini dan juga ada Evander. Ada setannya. Saya diam. Setannya itu Evander enggak lah. Pokoknya gue pengen tahu cerita, ya pokoknya cerita yang kalian pengalami. Jadi sebenarnya kita nggak ada kepinginan pin cerita ini. Cuma maksudnya tadi gue mikir kayak kalau cerita horor kayak seru nih karena vibe-nya gitu. Ya, silakan kalian boleh mulai cerita. Oke. Jadi ini gue bikin se-short mungkin ya, karena kayak nggak terlalu serem sih menurut gue. Cuman kayak berbekas aja. Coba lu ceritain dulu dari awal, baru nanti gue lanjutin ke bagian yang Ya maybe kayak lu mungkin lebih ini. Lu ngapain di sini Pak? Lu kan ngeliat. Enggak, pokoknya gini aja di perspektif secara roh. Iya, di perspektifnya Ivan yang di apa paranormal experience yang di live in itu, dan apa perspektif lu gitu, ngerti gak sih? Iya, makanya lu dulu kan. Ya udah. Ya udah dan Lu dulu gimana pas live in kemarin? Oh, jadi gue ikut live in. Enggak, gue enggak ikut live in, guys. Gue beda sekolah. Oke, jadi gue sama Ivan tuh kan sekolah SMA waktu itu, sekolah SD. bareng SMA. SD lagi. Nah, lagi mulai nih kalau Oke, kita udah serius, ini malah jadi lucu. Waktu itu kita live in, kalau nggak salah tuh kita live in. Waktu itu di Jogja. Terus kita ingat batu apa namanya? Pokoknya kita live in tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kalau misalnya live in bahasa Inggris ya? Enggak, maksudnya enggak. Gimana sih lu? Ya, gitulah kayak retret gitu pokoknya intinya, tapi not retret gitu. Pokoknya kita 5 hari. Harusnya rencananya 7 hari. Iya nggak sih? Seminggu. Cuma habis itu kita pulang 5 hari akhirnya, atau 4 hari gitu kita langsung pulang karena this incident gitu. Iya. Jadi awal ceritanya tuh kita naik bis tuh kalau nggak salah ada 2 bis. Terus gua tuh di bis sama teman gua, nggak sebut nama dong, nggak sebut nama. Ya nggak boleh sebut nama. Nah, gua di bis sama temen gua ini, dia itu apa namanya? Dia duduk sama temen gua. Gue duduk sama temen gue di belakang. Gue nggak duduk sama lu, kita beda bis. Abis itu nggak lama kemudian kita naik nih ke tanjakan. Iya. Terus tiba-tiba salah satu temen gue ini yang cowok muntah-muntah. Dia muntah-muntah. Kita mikirnya kayak udah kayak Jadi car sick nih gitu. Jadi gue ada pertanyaan nih. Oke. Naiknya itu lagi live-nya itu di mana? Jogja. Di Jogja. Nah, lagi naik, kalau gue Ini kan kita mau berangkat ke Jogja. itu naik. Ya kan kayak kita kayak lu mau ke puncak lah kan. Iya kayak gitu. Nah. Nah, lagi naik, lu kira dia gara-gara pusing. Gara-gara pusing Jadi muntahnya. muntah. Nah, beberapa orang kan kayak emang kayak gitu, kayak gua kan. Iya, I thought it was normal kan. Ya udah, terus habis itu pas nyampe ke sana, pas di bis itu dia muntah-muntah. Terus lama-lama dia muntah. Kan kalau di bis tuh kan ada kayak jalan kecil ya. Ini kan satu tempat. Iya, di tengah-tengahnya ada jalan. Dia tuh duduk kecil. paling pojok, dekat jalan itu. Dekat jalan itu. Ya, gue di belakangnya dia. Pas dia lagi muntah. Lu pas banget di belakangnya dia, pas banget. Pas dia muntah, gue pikir dia muntah tuh pakai plastik atau apa gitu ya. Dia jatuhin badan ke jalannya, ke jalan itu. Oh, jadi dia muntahnya kemana? Nah itu gue nggak tahu kan, gue di belakangnya dia, jadi pokoknya dia jatuh ke tiba-tiba jatuh jeblak aja gitu. Lu tau nggak cerita ini? Kalau nggak tahu berarti lu beda bis. Tahu. Oh iya, Kan gue diceritain gue akhirnya. sebelah kenek. Gue selalu sebelah kenek. Tapi lu beda bis. Sama selalu gue. Masa sih? Soalnya minggir dulu ke kiri kan, nepi akhirnya bis ya. Ingat gak? Dua-duanya nepi. Tapi lampunya langsung nyalain sampai belakang. Dua-duanya nyalain. Terus habis itu di belakang kayak Nggak, soalnya gue bingung antara di tengah-tengah orang sih, di tengah-tengah sela-sela itu dia pokoknya udah jatuh gini. sebut nama. kita sensor. Itu si Ucup. Si U. Ya, oke, let's say dia ada di itu ya. Terus habis itu dia tuh bener-bener jatuh, ketiduran. Terus gue pikir tuh muntah, ya udah muntah biasa. Tapi itu dia langsung kayak begitu loh. Anjir. Kayak orang kesurupan gitu kan sih. Terus gue panik kan, gue nggak ngerti apa-apa. Gue nggak approach dia tuh, yang approach temen gue yang cewek. Dia approach ke situ, terus kayak dikasih kayak minyak kayu putih dan segala macam. Akhirnya udah clear gitu, nggak ada masalah. Dipikir udah muntah biasa. Coba orang pintar mana
yang mikir orang muntah tiba-tiba udah habis itu muntah doang kan nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin. There must be something happening kan. Iya. Akhirnya tuh kalau nggak salah di situ I made phone calls with my dad gitu. Gue bilang kayak nih kayaknya ada yang minta apa segala macam. Guanya jadi panik gitu kan. Apa? Nah, maksudnya kayak kan dia jatuh nih. Dia jatuh di tengah. Lu langsung reaksinya kayak lu pasti kaget dong. Berdiri gua. Lu berdiri dan lu lihat muntahnya. Enggak. Gua ngeliat muntahnya. Tapi dia kayak mau muntah gitu kan sih. Kayak mau muntah tapi nggak keluar. Nggak keluar terus itu dia jatuh Oh, langsung astaga. ke itunya Ke platformnya yang di tengah. langsung panik semua, bisnya diberhentiin, lampu dinyalain karena itu kan gelap ya. Iya. Terus naik ke kayak jalan. Oh, ini sebelahnya malam? Jurang. Malam. Sebelahnya jurang, inget nggak? Sebelahnya jurang gitu. Jurang. Kayak nah, awalnya dari situ. Kita mikir tuh insiden itu terjadi tuh pas kita udah nyampe ke desanya, tapi ternyata dimulai dari bis itu. Oh, jadi live-in-nya itu di desa-desa gitu. Iya, di desa gitu. Nyampe lah kita ke desa nih. Iya. Cukup nyampe ke desa, kita di invite, kita di welcome sama istilahnya kayak RT RW-nya. kepala desa. Welcome gitu. Iya. Mereka kalau di desa itu namanya kayak apa sih? Kayak balainya lah, kayak Iya. posyandunya, bukan posyandu, kayak balai gitu, Iya. saungnya gitu. Kita terima di situ, terus kita ada kayak makanan prasmanan gitu, kita bisa ngambil ya kan di tengah. Jadi lu masuk ruangan, ini langsung prasmanannya. Di sebelah sini tuh kursi-kursi gini lah, lu bisa duduk di sini. Terus di sini ada painting cewek gitu di tembok-temboknya. Itu paintingnya itu kayak painting apa kayak itu Nah, tradisional atau? Nah ini ceritanya aja, dia painting. Jadi painting. Oh, ini I go through this. Jadi paintingnya itu kayak ya udah kayak painting cewek gitu yang ternyata tuh oke, nanti gue ceritain. Tapi paintingnya itu pokoknya isinya kayak cewek kayak muka cewek gitulah istilahnya. Terus ya biasalah teman-teman cowok kita gitu yang kayak bener-bener yang kayak yang gimana gitu ya, yang kayak gitulah pokoknya. Aneh-aneh gitu. Terus mereka tuh yang kayak wah gua Ya gitu-gitu. gua iniin lo, gua Iya, apa iya. gitu-gitu lah dari situ. Jadi dari situ tapi gue nggak dengar sih, jadi gue cuma kayak makan biasa aja gitu. Jadi, tapi ternyata mereka gituin. Nah kalau berdasarkan kuncen desanya itu karena itu, kamu sih karena Karena lu kayak gituin. karena kita ngolok-ngolok mereka sama kayak kita make fun aja lah pokoknya. Iya. Gitu. Terus dari situ udah nih kita nginep kan malam, kita dibagi kayak ke rumah-rumah gitu. Gue beda rumahnya sama dia. Gue rumahnya tuh sama Jose sama Di apa? atas ya. Lu kenal Jose doang berarti. Icin sama Stanley sama lu ya? Chen sama ya. Gue pokoknya pindah-pindah gue berpindah-pindah. Ayo dia. Pindah Gua dia ya, horornya. Gua pindah-pindah. Oke, gue pengen tahu dari perspektif dia yang Iya. teman-teman Dari mana nih? yang muntah, yang bukan pura-pura sih, kayak mau muntah tapi kayak di situasi itu kalau misalnya lu di same busnya sama, lu Gue di dekat Kenek. Gue selalu jadi Google Maps nih. Nah, gue sebelah ini. Jadi gue berhenti bang gitu doang. oh lu Sebelah deket kiri. yang itunya. Iya, gue dekat Kenek. Kan matiin jalan kan. Tapi lu satu bus sama yang seingat gue satu. dan Seingat gua gimana reaksi pertama lu kayak Di belakang teriak-teriak, di depan anteng gitu kan. Gue kayak oh ya asma gitu. Udah gue santai doang. Waktu itu kita berantem, masih berantem. Iya, makanya dia di belakang gue depan, gue Iya. di depan. Kalau enggak kita duduk berdua apa sih? Iya pasti. oh lagi berantem ya guys. Gue bener-bener kayak fokusnya ke jalan. Main diri enggak tuh? kita main Jerry. Oke. Jadi jalan. nah abis itu berarti lu kalian berdua maksudnya kayak busnya berhenti langsung tenangin diri dulu baru berangkat lagi ke desa. Iya. Oke. Jadi memang yang hektik tuh belakang doang. Sebenarnya kalau yang depan biasa aja. Belakang gitu. hektik banget sih. Depan udah santai. Depan santai banget. Enggak ada hektiknya. Terus lanjutin. Terus Habis dari udah balai habis desa. dari situ ya ini langsung ke balai aja kali ya. Kita kan dibagi-bagi tuh. Ya, langsung ke Langsung balai. desanya, nyampe desanya. Sampai desanya ya gue makan sama ini nih Enggak semua sama gua. enggak sama dia tapi pokoknya gue makan lah sama Ican sama Peter gitu Iya. sama ada teman gue gitu. Nah udah habis itu ya gue makan lah di bawah itu si lukisan itu. Emang gue ngeliat lukisan itu yang aneh
ada yang aneh gitu. Oh, ada yang aneh, Feel-nya. tapi lu nggak ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Ya diem aja gitu. Kayak ya udahlah. Oh, berarti nggak bukan ada lu yang apa-apa. ngomong aneh-aneh, temen-temen lu yang aneh-aneh, ya kan? Iya, tapi dalam diri enggak feel gua ngerasa Udah nggak enak pokoknya kan. bukan gak enak sih, ini kayak gerak kayak gambarnya gitu, gua ngerasa gitu. Visual kayak Anak ngerasa animasi. bergerak, gitu. Udah. Oke, Gitu sih. berarti tadi kita berhenti yang temen-temen lu ngomong-ngomongin aneh tentang paintingnya kan, kayak ya pokoknya yang hal-hal yang seharusnya nggak diomongin. Dan orang-orang desa pikir gara-gara itu. Iya. Oke, abis cerita itu apa selanjutnya, kayak what happens next? Nah, terus kita dibagi ke rumah-rumah kecil gitu kan, dan kita tuh rumahnya tuh Jauhan. gak jauhan sih. Jadi kayak misalnya satu daerah tuh ada 3 kelompok gitu. Oh, jadi desanya ini gede gitu kan? Gede, jadi satu, gue inget banget, jadi abis ini balai desa, terus ini pohon beringin gede banget itu, terus habis itu ke sono ada jalan buat rumah, kesini ada jalan buat rumah gue di sebelah sini. Jadi di sini tuh kelompoknya berapa? 4 kelompok gitu. Ada lucu? Enggak, ada Icen di situ. Nah, jadi dia bener-bener kayak, nah sampai situ tuh ya semua orang udah panik gitu karena kayak stage udah begitu kan. Aduh, sebut nama lagi gue. Nah, terus habis itu si apa namanya, gue nggak terlalu inget ceritanya, tapi pokoknya malamnya dia begitu lagi katanya, dia kayak kesurupan gitu. Astaga, ini orang seneng banget kesurupan. Iya, terus kayak dia tuh di serumah sama Icen, ya kan sih? Oh, jadi dia satu rumah Ya, sama Icen. enggak, Icen itu beda. teman kita ya guys ya? Dia sama Rumah sama gua. Kenapa lu gak ngomong sih dari tadi? Ini Lah, makanya coba lu. Gua tuh Gua nggak tahu sama ada teman-teman lagi. Gua ada 10 orang lah itu di satu rumah itu. Jadi ada warga yang punya 2 rumah. Nah, satu rumah itu dikasih buat kita. Full. Nah, tapi kalau gua berpindah tuh dari situ. Masalah. Lu pindah dari rumah itu? Maaf. Oh, salah. Sebelahnya rumah gua. Ini udah lama ya guys, mereka udah lupa. Jadi sama yang namanya Peter itu, pokoknya sama Peter. Nah, gua mah berpindah-pindah, ntar ke Ica, ntar ke ini, ntar ke lu gitu. Pindah-pindah. Lu jadi pindah-pindah gitu. Ya tapi pokoknya dekat lah dari rumah yang induk sama gua tuh yang Oh, jadi aslinya. pokoknya selama kan di bus dia kayak kesurupan gitu. Udah itu nyampe desa dia kesurupan lagi malamnya gitu maksudnya. Setahu gue gitu. Nah, Iya. maksudnya kan lu yang di bus kan udah malam kan? Berarti lu nyampe desa udah malam-malam banget dong. Enggak, atau justru pagi? Pagi jatuhnya. Oh, jadi udah kayak paginya jam berapa? Ingat nggak? Jam 6. Pokoknya jam 6-an lah ya. Jam 6-an. Oh, berarti ya agak jauh ya. Pokoknya dari Cikarang ke Jogja kan jauh. Oh, jadi kayak gitu. Di bis gitu. Oke. Dari situ kayak gue antara dia kesurupan lagi atau gue inget pokoknya dia kesurupan lagi. Gue inget itu. Terus habis itu jadi kita pada panik apa segala macem. Ini balai. Terus tiba-tiba waktu itu tuh antara gue dulu yang kena atau dia dulu yang kena, gue lupa. Tapi gini, skip my part ya. Jadi dia tuh waktu itu hujan malam tuh. Jam berapa gue lupa. Pokoknya kita tuh di balai tuh ada kayak doa malam gitu. Ada dua malam. Dipimpin sama pastor Katolik gitu ya. Terus kayak gue tuh inget banget gue telat datangnya hujan-hujan. Jadi gue ada dia sama ada 4 teman kita lagi. Kayaknya nggak ada lu deh. Ada lu ya? Itu next Enggak, day? gua enggak. Next day atau Kayaknya malam itu. Next day tapi malamnya. oh next day tapi malamnya. Berarti sebelum itu dia kesurupan malam-malam kan? Kayaknya. Nah, lu ada nggak pernah nggak lu kayak di saat itu lu kepikir kayak maybe dia pura-pura atau maybe Oh selalu, gue selalu mikir dia pura-pura. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak sampai sekarang. Gue juga nggak tahu. ya kan beberapa Tapi- orang kan tapi pura-pura sebagai- biar kayak hektik gitu kan. Iya, tapi gue sebagai temennya gue berusaha ada di situ, paham gak sih? ya kayak bantuin aja. Karena gue Iya. kasihan atau apa gitu kan. Kan kasihan juga kalau misalnya gimana. Tapi emang gue ada slight persen mikir kayak itu pura-pura, tapi gue nggak ngerti deh. Iya. Gitu, kayaknya sih enggak deh. Terus habis itu si malamnya tuh kita harus ke balai tuh. Jadi rumah gue kan agak jauh tuh. Terus Iya. di sebelahnya tuh jurang. Kita harus ngeliatin jalan agak lumayan kecil. Gitu terus kayak masuk ke balai buat doa malam. Terus gue ingat banget gue di paling belakang. Dia agak di depan. Ada di depan. Terus Apa dia kesurupan lagi anjir? enggak. Gila kalau iya. Terus dia jalan. Kita jalan satu garis segini, nggak bisa samping-sampingan karena sempit jalannya. Oh, maksudnya dia lagi jalan mau ke depan. Ya kita jalannya berbaris gitu karena kalau sini langsung ke jurang. Oh. Jadi kita jalan baris-baris. Terus habis itu nggak lama kemudian ada temen gue yang pakai flashlight.
dia nyalain terus dia nyanyiin lagu Lengser Wengi. Lagu apa itu? Nah itu pokoknya lagu horor. Iya lagu horor. Ya pokoknya skip lah itu. I don't care. Nah gua kan sebagai yang kayak anjing lu udah maaf. Nggak apa-apa. Anjir lu udah yang kayak sama aja. Sama aja. Kayak lu yang udah tahu kondisinya seperti ini tapi lu masih gitu. Nah itu maksudnya kayak kan dipanggil gitu. Kadang-kadang kan ada temen yang sengaja biar dilucu-lucuin kan. Iya, Ngerti nggak gitu. sih kayak pasti ada satu temen tuh yang kayak sengaja kayaknya seru nih kalau gua gitu-gituin. Kayak temen gua kan ada tuh yang yang kadang-kadang manggil-manggil jelangkung kayak apa kayak buat sosok lucuan gitu. Dan gue juga maksudnya personally gua nggak pernah mau mainin gitu-gituan, gua nggak mau coba dan gua nggak mau challenge gitu-gituan, ngapain gitu loh, ngerti nggak sih? Makanya gitu. Berarti in that moment temen lu sengaja gitu kan? Iya bercanda-canda lucu. Bercanda-canda lucu-lucuan. Iya kayak nggak lucu menurut gua. Iya nggak lucuan. Terus habis itu kita ngelewatin kebalanya itu, kita harus ngelewatin satu pohon besar. Nah itu Oh. Itu ada dia? Nggak ada setahu gua. Lu udah masuk setahu gua di dalamnya. Tapi dia duduk di paling belakang, jadi dia tahu kita datang. Is it like a church bala itu? No. Balai itu kayak lu tau saung nggak? Kayak perkumpulan warga lah tempat. Oh iya oke ya, kayak oke. bol tapi versi nggak bol. Iya ngerti. Nah, ada kuncennya di sini. Kuncen lagi apa? Pastornya. Terus kita duduk kayak begini. Kayak you over ya. Depan. Terus ini pintunya. Kita masuk dong di sini. Kita udah nggak bisa masuk ke sini. Kita duduk di depan pintu pas. Iya. Gue inget banget gue di sebelah sini, dia di sebelah sini. Lagi bahas tentang 7 keajaiban dunia. Pas dia sebut Candi Borobudur, langsung kena dia.